warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini, anakku? Baik, alhamdulillah baik. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Karena begitu ibu masuk, ibu lihat terpancar senyum di wajah kalian. Wajah yang manis-manis kan? Baik. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPS dengan ibu ya. Oke. Dengan ibu di pelajaran yang sama, di kelas yang sama seperti minggu yang lalu ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Karena setiap aktivitas itu kita mulai dengan doa. Baik. Untuk Pak Ketua kelasnya Raisya, silahkan dipimpin doanya. Semua berdoa dengan khusyuk ya. Tidak ada yang main ketika berdoa. Karena kita meminta pada yang di atas. Silakan Raisya dipimpin doanya. Siap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Baik, sebelum pembelajaran IPS dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Baik, yang Ibu panggil silakan nanti menjawab ya. Oke, yang tidak Ibu panggil tidak usah menjawab. Baik. Nah, sambil Ibu panggil, silakan kalian buka materinya ya mengenai IPS. Baik. Mari kan sudah Ibu sampaikan materinya apa ya ini. Aira Rahmawati Sakit. sakit. Semalam juga sakit ya nak ya. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Kemudian Aisyah Tunggaranu. Tadi ya, alhamdulillah. Alfia Rizky. Oke. Andira Nuzula Mutiara. Oke. Andra Raivaldi Syaputra. Ada. Oke. Baik, kemudian Anissa Salsabila. Oke. Aswin Irgus Harsono. Asih ya. Oke. Chelsea Najiha. Chelsea ini ya. Oke. Kemudian Desla Dwi Haryani. Sakit. Oh sakit. Oke, baik, kita doakan Desla lekas sembuh ya. Amin. Dwi Angelita Ramadhani. Hadir Bu. Hadir Dwi. Oke. Eja Adena Siva. Ya. Indra Raivaldo Syaputra. Hadir Bu. Oke. Fedrika Adela Kalista Island. Hadir Bu. Ya, akhirnya Ibu bisa menginjak panjang namanya Adel. Oke. Hawa Zalaka Habibah. Hadir Bu. Oke. Ibnu Arisman Arashid. Hadir Bu. Hadir. Ilham Putra Yuafa. Ilham ya. Kanya Arya Jazila. Hadir Bu. Hadir ya. Kembara Tirta Septriasa. Hadir ya, kembara. M. Zulfakri Akbar. Hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah. Maulana Al-Fizan. Hadir ya. Oke. Muhammad Al-Farabi. Hadir Bu. Nailah Nadia
Nadira. Jadi sudah sembuh ya. Nadira. Oke. Raisa Chandra Ardiansa. Nah, semalam sakit ya Raisa ya. Oke. Ratu Naila Faiza Ginti. Oke. Satu ada. Rifa Alfiah Zahra. Ada ya. Oke. Kemudian Salsa Trisya Mika. Hadir Bu. Salsa mana? Oh, di depan sendiri. Oke. Baik. Syafa Atifa Basilia Marzuki. Ada ya. Oke. Sari Noviani. Oke. Zaki Muklis. Oke. Berarti semuanya sudah Ibu panggil. Yang tidak hadir Desla sakit ya, dan Aira sakit. Kita doakan kawan-kawan kalian yang hari ini tidak bisa bergabung, yang sakit semoga lekas sembuh. Baik nak, kemudian untuk sebelum kita mulai pembelajaran, tapi Ibu lihat kalian semangat hari ini. Kalau semalam mungkin karena hawanya panas ya, cuacanya panas, jadi kurang bersemangat. Hari ini alhamdulillah dari pagi sampai siang hujan terus ya, Jumat berkah bagi kita semuanya. Dan Ibu lihat kalian semuanya sumringah, semuanya tersenyum, semuanya sehat walafiat. Karena nak, ketika kita memulai sesuatu dengan senyum, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya misalkan kita mau belajar, tapi dengan muka yang cemberut, muka yang marah, muka yang sedih, pasti ketika belajar pun kita tidak akan belajar dengan maksimal. Karena senyum itu adalah membawa energi positif. Nah, senyum itu gratis, ya kan? Tidak bayar. Jadi mumpung masih gratis, kalian sering-seringnya tersenyum. Tapi jangan sampai nggak ada orang senyum-senyum sendiri. Ya itu jadi tanda tanya. Itu ya nak ya. Berilah sedekah yang paling ringan kepada orang lain itu adalah dengan senyum. Cukup ada tersenyum dengan ibu sudah gembira, ya kan? Ya, Asli tersenyum dengan ibu senang, ya tidak? Apalagi Raisa tersenyum, ada apa? Karena sudah tersenyum, pasti dengan hatinya gembira. Apalagi ketika mau belajar, ibu masuk sudah tersenyum, wah, hati ibu merasa. Kalau ibu masuk kalian sudah cemberut, ibu ini lagi, nah, ibu pasti ada apa dengan kalian? Ternyata ibu masuk dengan kelas kalian itu kalian selalu tersenyum. Alhamdulillah. Semoga sampai nanti pulang ke rumah, tapi jangan tersenyum terus ya. Maksudnya kalian masih terbawa senyum, masih tetap hatinya senang dan tenang. Oke nak ya, baik. Hari ini kita kembali belajar IPS. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sumber daya manusia ya kan? Sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ibu ingin bertanya, apakah nanti kalian belajar di rumah atau tidak, gitu kan? Sekarang pertanyaan ini. Oke. Seperti materi yang kalian pelajari minggu lalu, ada negara di mana negara ini merupakan negara yang terpadat di Asia Tenggara. Mungkin ada yang tahu negara ini negara mana? Negara yang paling padat di Asia Tenggara. Tunjukkan jari, jangan tunjukkan kaki. Jarinya tunjukkan, iya silakan ada. Singapura. Iya, Singapura. Yang lain, ada pendapat yang lain? Tidak ada. Dari tadi ibu sudah tersenyum-senyum. Iya, Singapura. Benar, Singapura adalah merupakan negara terpadat di Asia Tenggara. Kemudian negara yang merupakan negara terbesar penduduknya, negara mana? Mana? Yang lain? Nah, dia terus nanti ada banyak topiknya kalau ada terus. Aswin, silakan Aswin. Indonesia benar. Indonesia adalah negara terbanyak penduduknya. Setelah Indonesia baru Filipina. Kalau di dunia yang paling besar penduduknya adalah negara pinter, Cina. Iya, negara Cina itu adalah negara terbanyak penduduknya. Kemudian, satu lagi pertanyaan ibu. Negara yang mempunyai angka harapan hidup paling tinggi, negara mana?
Silakan. Singapura. Iya, Singapura. Singapura itu adalah salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara, di mana negara ini mempunyai angka harapan hidup paling tinggi. Jadi manulanya yang tua-tua itu banyak, kemudian masih banyak juga yang produktif yang masih bekerja, karena mereka dipekerjakan di beberapa sektor sosial ya. Kalau di Singapura ya, ada yang sudah pernah ke Singapura? Kak Ibu yakin kalau kalian sudah sering lah ke Singapura, karena sudah nyebrang situ ya. 45 menit sudah sampai kan. Kalau Ibu nyebrang ke belakang kanan, Ibu nunjuk kan, sudah sampai kan. Baik. Nah, hari ini Ibu akan masuk materi yang baru. Oke, materinya akan Ibu share di PPT ya. Baik. Hari ini kita akan masuk materi yang baru. Ya, materinya adalah distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN sebagai pendorong interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Itu materi kita hari ini. Kemudian KD-nya, kompetensi dasarnya. Nah, itu adalah masih di 3.1. Menelaah perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Maaf Ibu batuk ya, yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Kemudian teknologi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. Itu adalah KD-nya, kompetensi dasar. Nah, kemudian apa sih tujuan hari ini kita belajar? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran problem based learning, Ibu menggunakan metodenya problem based learning ya nanti ya. Oke. Jadi dari mengamati video, kemudian kalian membaca buku atau LKS atau bahan ajar kalian dapat menelaah potensi wilayah negara-negara ASEAN sebagai pendorong interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu adalah materi kita hari ini, KD kita hari ini, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anakku, sebelum kita masuk di pembelajaran selanjutnya, Ibu akan jelaskan dulu langkah-langkah apa di pembelajaran ini ya. Oke. Yang pertama, nanti Ibu akan putarkan video ya. Silakan kalian mengamati video tersebut ya, diamati, kemudian dianalisis, boleh ditelaah, silakan sebanyak-banyaknya dari video tersebut. Kemudian setelah itu Ibu juga akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya heterogen ya, tidak dengan teman semeja ya nanti ya. Kelompoknya ya, silakan nanti berbagi kelompoknya Ibu bagi. Boleh kelompoknya dengan kelompok semalam juga tidak apa-apa ya. Kita kelompok semalam aja tidak apa-apa. Karena kelompoknya itu kan tidak kelompok yang teman satu meja kan, biasa Ibu acak kan kelompoknya. Boleh dilanjutkan dengan kelompok semalam ya, boleh. Kemudian nanti kalian berkelompok, kemudian kalian akan memecahkan masalah yang Ibu bagi di LKPD. Ibu akan bagikan LKPD pada setiap kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan LKPD ya. Jadi nanti dari video yang kalian amati, kemudian kalian salah isi video tersebut. Mungkin ada pertanyaan mengenai video tersebut, silakan dituliskan itu nanti, boleh. Kemudian kalian kerjakan LKPD. Sudah jelas langkah kita hari ini? Baik, kalau sudah jelas, kita akan menonton bioskop gratis ya. Oke. Hari ini buka dulu. Maaf Ibu sambil batuk-batuk ya. Karena memang sudah lama batuknya ini belum sembuh ya. 7 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan energi potensial, salah satunya tambang emas.
Tahukah sobat bahwa negara kita tercinta Indonesia masuk ke dalam 5 besar penghasil bahan baku emas di dunia loh? Emas merupakan logam mulia yang dijadikan sebagai bahan perhiasan, penyepuh, fotografi, alat laboratorium, serta barang lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Saat ini perusahaan tambang emas sudah tersebar di beberapa daerah Indonesia. Lantas daerah Indonesia mana saja kan yang menghasilkan emas? Dalam video kali ini kami sedang merangkum 7 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Yuk simak! Martabe, Sumatera Utara. Pulau Sumatera menjadi salah satu wilayah Indonesia yang menyimpan banyak sumber daya alam berharga, salah satunya tambang emas Martabe. Dalam berbagai cerita, Pulau Sumatera disebut sebagai Pulau Emas. Misalnya cerita Jim Dua Mato dari Minangkabau yang menyebut Sumatera Pulau Aner atau Pulau Emas. Cerita rakyat Lampung yang menyebut Sumatera merupakan tanah emas. Dan sejarawan Tiongkok, Ising menyebut Sumatera Cincau yang artinya negeri emas. Cadangan emas di Pulau Sumatera sendiri sekitar 168 juta ton dan cadangan perak sebanyak 103 juta ton. Daerah penghasil emas terbesar di Pulau Sumatera yaitu tambang emas Martabe, tepatnya berada di perbukitan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan data di tahun 2017, tambang emas Martabe sudah memproduksi sebanyak 8,8 juta ons emas dan 72 juta ons perak. Artinya, cadangan emas yang belum ditambang di lokasi ini masih sangat banyak. Tambang emas Martabe juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Sumatera Utara. Selain itu, tambang ini juga menyerap banyak lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Setidaknya ada sekitar 1.580 karyawan lokal yang bekerja di tambang emas Martabe. Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Di Bogor juga terdapat tambang emas milik PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Tambang emas ini tepatnya berada di rangkaian perbukitan dekat dengan Gunung Haliman Salak. Tambang emas ini sudah dieksploitasi sejak tahun 1974 dan beroperasi dengan sistem penambangan tertutup atau di bawah tanah dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Sistem penambangan tertutup dilakukan agar tidak merusak kawasan Taman Nasional. Produksi emas Pongkor per tahun sekitar 1,5 sampai 2 juta ton atau sekitar 48.226 hingga 64.301 ons per tahun tusuk. Untuk mendapatkan emas ini, Anda membangun terowongan utama berdiameter 3,3 meter setinggi 3 meter. Apabila terus diikuti, terowongan ini akan tembus ke Gunung Pongkor yang jauhnya sekitar 4 km. Pintu dari portal beton adalah salah satunya tempat keluar masuk lokasi penambangan. Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. NTB merupakan wilayah yang kaya akan mineral, terutama di wilayah Pulau Sumbawa dan tambang emasnya yaitu tambang batu hijau. Cadangan emas yang ada di NTB sekitar 500 juta ton, dengan cadangan peraknya yaitu 497 juta ton. Wah, keren ya! Tambang batu hijau NTB sendiri sudah ada sejak tahun 2000, di mana pada saat itu berhasil ditemukan emas mentah sebesar 2,77 juta ons. Pujon, Kalimantan Tengah. Kalimantan merupakan wilayah yang menyandang gelar primadona dunia karena menyimpan banyak kekayaan di dalamnya. Salah satunya adalah emas. Daerah tambang emas terbesar di Kalimantan Tengah yaitu berada di Desa Pujon, Kabupaten Kapuas. Saking banyaknya cadangan emas yang tersimpan, diperkirakan cadangan emas di tambang Pujon ini tak akan habis hingga beberapa puluh tahun mendatang. Gosowong, Halmahera, Maluku Utara. Di Maluku Utara, tepatnya di daerah Gosowong, Halmahera, terdapat tambang terbesar ketiga di Indonesia yang dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals. Pasalnya biji emas yang ditambang dari tanah Halmahera ini mencapai 20 juta ons loh. Tambang ini sudah berjalan sejak tahun 1996 dengan sumber daya awal 770 kilo ons. Dan sumber daya mineral pada tambang ini pun terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tercatat, pada tahun 2020, tambang emas ini memiliki 7 juta ons sumber daya mineral. Bukit Banyuwangi. Daerah penghasil emas terbesar di Indonesia kedua yaitu berada di Banyuwangi.
tepatnya tambang Tujuh Bukit atau yang dikenal juga dengan nama Tumpang itu. Pasalnya cadangan emas di tambang ini mencapai 28 juta ons loh. Diketahui tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo Tbk atau BSI, yaitu anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk yang sudah memproduksi emas perdananya di tahun 2017 sebesar 142.468 ons dan di tahun 2018 mengalami peningkatan dengan total produksi hingga 170.000 ons emas. Pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat cadangan mineral dalam tambang Tujuh Bukit sekitar 702.000 ons emas dengan 29.352 ons perak. Tambang Grasberg dan daerah penghasil emas terbesar di Indonesia yaitu berada di Papua, tepatnya tambang Grasberg yang terletak sekitar 4 km dari puncak tertinggi pegunungan Jayawijaya atau Kartens. Diketahui sebanyak 52% cadangan biji emas Indonesia berada di daerah ini. Tambang Grasberg sendiri sudah beroperasi sejak lama loh, yaitu sekitar tahun 1972. Tambang yang dikelola oleh Freeport McMoran, perusahaan asal Amerika Serikat ini, mampu memproduksi 3 juta konsentrat setiap tahunnya. Konsentrat adalah pasir olahan atau batuan tambang yang mempunyai kandungan emas, perak atau tembaga. Tercatat pada tahun 2018, PT Freeport Indonesia mampu menghasilkan konsentrat sebesar 6.065 ton per hari yang terdiri dari 39,34 kg emas, 26,5% tembaga, serta 70,37 kg perak. Jika di total, emas yang diproduksi oleh tambang Grasberg ini sekitar 240 kg. PT Freeport Indonesia juga mengembangkan penambangan bawah tanah untuk tembaga dan emas paling besar di dunia. Karena banyaknya emas yang mampu diproduksi di wilayah Papua, makanya tak heran jika provinsi ini masuk ke dalam daerah terbesar penghasil emas di Indonesia pertama. Wah, keren ya sob. Nah, itulah 7 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia yang bisa kamu ketahui. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Jika sumber daya alam ini dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara terkaya di Asia, bahkan dunia. Karena bisa dibilang karena kita adalah tanah surga yang menyediakan segalanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah ya videonya. Tadi sudah kalian amati semua ya videonya ya. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, apa yang ada di benak kalian mengenai video? Tambang emas. Tidak usah dijawab. Baik. Nah, setelah ini Ibu akan meminta kalian untuk menelaah dari video tersebut kaitannya dengan distribusi potensi wilayah negara ASEAN ya sebagai faktor pendorongnya. Silakan kalian telah nanti. Ibu akan bagi kelompoknya seperti kelompok semalam saja tidak apa-apa ya. Oke. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Cepat ya kita diskusinya langsung bisa dimulai. Alvia sakit ya?
gas alam, batu bara, emas, perak, dan timah. Sedangkan di sektor industri, Indonesia memiliki industri kecil, sedang, dan besar. Yang kedua, Malaysia. Dalam sektor pertambangan, Malaysia memiliki timah, minyak bumi, gas alam. Sedangkan di sektor industri, misalnya bahan makan, plastik, alat rumah tangga, elektronika, dan bermotor. Yang ketiga, Thailand. Thailand memiliki timah, gas alam, dan mangan. Di sektor industri dapat berupa industri kecil dan rumah tangga. Yang keempat, Filipina memiliki tembaga, nikel, emas, dan perak. Sedangkan di sektor industri berupa industri rumahan dan industri pertanian. Yang kelima, Singapura. Singapura memiliki pelabuhan yang menjadi jalur transit barang-barang yang berasal dari Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan dari berbagai kawasan di dunia. Sedangkan di sektor industri meliputi industri manufaktur, penyulingan minyak, elektronik, oleh makan, dan perkapalan. Yang kelima, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam di dalam sektor pertambangan hanya memiliki minyak bumi. Yang ketujuh, Vietnam. Vietnam di sektor pertambangan memiliki antasit, besi baja, emas, dan di sektor industri berupa industri kapal, semen, gelas, porselen, tekstil, kertas, dan bahan kimia. Yang kedelapan, Laos. Laos memiliki sektor pertambangan yaitu timah, granit, dan batu kapur. Yang kesembilan, Kamboja. Kamboja sama seperti Laos yaitu memiliki timah, granit, dan batu kapur. Yang terakhir adalah Myanmar. Myanmar memiliki minyak bumi, timah, tungsten, batu bara, dan seng. Sedangkan di sektor industri baru yang masih terbatas hanya pada industri yang mengolah hasil pertanian, hasil hutan, dan barang tambang. Itulah pelajaran kita hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana untuk kelompok 5. Silakan untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Waktunya ya. Oke, silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang mencari tadi. Materinya distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN sebagai pendorong interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Setiap negara memiliki potensi wilayah yang berbeda-beda, yaitu satu Indonesia. Sumber daya tambang diantaranya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan timah. Sektor industri yang dikembangkan meliputi industri kecil, sedang, dan besar. Yang kedua, Malaysia. Sumber daya tambang Malaysia berupa timah, minyak bumi, dan gas alam. Sektor industri yang dikembangkan diantaranya
Keenam, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki sumber daya tambang berupa minyak bumi. 7, Vietnam. Sumber daya tambang Vietnam berupa antrasit, besi baja, dan emas. Sektor industri yang dikembangkan meliputi industri kapal, semen, gelas, porselen, tekstil, kertas, dan bahan kimia. 8, Laos. Sumber daya tambang Laos berupa timah, granit, dan batu kapur. 9, Kamboja. Sama seperti Laos, Kamboja memiliki sumber daya tambang berupa timah, granit, dan batu kapur. 10, Myanmar. Myanmar memiliki sumber daya tambang berupa minyak bumi, timah, tungsten, batu bara, dan seng. Sektor industri yang dikembangkan baru teratas pada industri yang mengolah hasil pertanian, hasil hutan, dan barang tambang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai potensi wilayah negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Sumber daya tambang potensinya berupa sumber daya tambang, di antaranya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan timah. Sedangkan di sektor industri berupa industri kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya Malaysia. Sumber daya tambang berupa timah, minyak bumi, dan gas alam. Sektor industri yang dikembangkan di antaranya bahan makan, plastik, alat rumah tangga, elektronika, dan bermotor. Selanjutnya Thailand. Sumber daya tambang berupa timah, gas alam, dan lain-lain. Sektor industri yang banyak dilakukan berupa industri kecil dan rumah tangga. Yang keempat ada Filipina. Sumber daya tambang berupa tembaga, nikel, emas, dan perak. Sektor industri yang dikembangkan masih berupa industri rumahan dan industri pertanian. Kelima ada Singapura. Lokasinya strategis sehingga pelabuhan menjadi jalur transit barang-barang yang berasal dari Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan berbagai kawasan dunia. Sektor industri yang dikembangkan meliputi industri manufaktur, penyulingan minyak, elektronik, olah makanan, dan perkapalan. Yang keenam ada Brunei Darussalam. Sumber daya tambang berupa minyak bumi. Yang ketujuh ada Vietnam. Sumber daya tambang berupa antrasit, besi, baja, dan emas. Sektor industri yang dikembangkan meliputi industri kapal, semen, gelas, porselen, tekstil, kertas, dan bahan kimia. Yang kedelapan ada Laos. Sumber daya tambang berupa timah,
Distribusi potensi wilayah negara-negara ASEAN sebagai pendorong interaksi antar ruang negara ASEAN. Saya akan presentasinya. Presentasikan beberapa negara ASEAN saja supaya tidak memakan waktu yang banyak. Pertama, Indonesia. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak sumber daya alam. Salah satunya yang berada dari sumber daya tambang. Sumber daya tambang Indonesia diantaranya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan timah. Selain dari sumber daya alam pertambangan, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dari segi pertanian. Beberapa sumber daya alam Indonesia dari segi pertanian adalah berupa beras, karet, dan lain-lain. Ada juga perikanan. Negara Indonesia sebagai negara maritim pastinya memiliki sumber daya alam perikanan yang sangat luas. Indonesia banyak mengekspor perikanan. Yang kedua, negara Malaysia. Negara yang dekat dengan Indonesia ini memiliki sumber daya alam berupa tambang timah, minyak bumi, gas alam. Yang ketiga, Singapura. Singapura adalah negara kecil yang terletak dekat dengan Indonesia. Negara Singapura salah satu negara yang maju di ASEAN. Mengapa? Dikarenakan Singapura memiliki tempat strategis walaupun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Mereka pandai memanfaatkan tempat yang mereka miliki karena mereka berada di tempat yang strategis. Sudah. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Potensi wilayah negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya tambang di antaranya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan timah. Sektor industri yang berkembang meliputi industri kecil, sedang, dan besar. Yang kedua, Malaysia. Potensi sumber daya tambang Malaysia berupa timah, minyak bumi, dan gas alam. Sektor industri yang dikembangkan diantaranya bahan makan, plastik, alat rumah tangga, elektronika, dan bermotor. Yang ketiga, Thailand. Potensi sumber daya tambang Thailand diantaranya berupa timah, gas alam, dan mangan. Sektor industri yang banyak dilakukan berupa industri kecil dan rumah tangga. Yang keempat, Filipina. Potensi sumber daya tambang Filipina diantaranya berupa pengembangan lembaga nikel, emas, dan perak. Sektor industri yang dikembangkan masih berupa industri rumahan dan industri pertanian. Yang kelima, Singapura. Singapura memiliki lokasi strategis sehingga pelabuhannya menjadi jalur transit barang-barang yang berasal dari Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan dari berbagai kawasan dunia. Sektor industri yang berkembang meliputi industri manufaktur, penulingan, elektronik, peralatan, dan perkapalan. Yang
Budaya tambang Vietnam berupa antrasium, besi baja, dan emas. Sektor industri yang dikembangkan meliputi industri kapal, semen, belas, porcelain, tekstil, kertas, dan bahan kimia. Yang keempat, laut. Laut memiliki potensi sumber daya tambang berupa timah, granit, dan batu kapur. Kamboja. Kamboja memiliki potensi sumber daya tambang berupa timah, granit, dan batu kapur. 10. Myanmar. Potensi sumber daya tambang Myanmar diantaranya berupa minyak bumi, timah, tungsten, batu bara, dan seng. Sektor industri yang dikembangkan baru terbatas pada industri yang lanjutan dan bahan yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan masing-masing kelompok sudah presentasi ke depannya. Jadi silakan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi. Tadi misalnya kelompok 1 mau menanggapi kelompok 4 boleh, mau menanggapi kelompok 3 juga boleh, silakan. Dari kelompok 4 dulu silakan mau menanggapi kelompok berapa? Ya, cepat. Silakan. Tanggapi kelompok. Pokoknya semuanya sama, Bu. Sama, bahannya sama. Iya. Sama. Nggak ada kemajuan, Bu. Iya, benar sekali. Oke, kemudian Terus juga atau penyampaiannya kurang soalnya macam-macam. Bisa biasa. ya, terus benarkan dulu. Kemudian ada lagi. Sudah, saja ya. Mungkin kelompok 5 menanggapi kelompok yang lain. Ada yang menanggapi? Tadi sudah kelompok 4. Halo. Udah siang mau pulang, Bu. Jadi nggak fokus. Sabar. Kan dari belum bunyi. Baik kan? Jadi kelompok 4 tadi sudah banyak, Bu. Saya mau mewakili semuanya. Menanggapi saya saja yang menanggapi. Tadi sampaikan oleh kelompok 4 bahwa presentasinya membaca, Bu, monoton, Bu. Iya. Kemudian semuanya rata-rata jawabannya hampir sama. Berarti tidak mengembangkan dari literasi yang ada di buku kan? Kalian hanya ambil satu literasi ini. Kalian tidak buka-bukanya. Ibu lihat di kelompok 4. Kelompok 4 itu walaupun belum selesai ya kelompok 4 ya. Tadi belum selesai atau tidak dibaca semuanya? Ayo. Jadi memang nggak semua. Semua tidak dibaca. Tapi di situ tidak hanya mengacu pada satu literasi saja. Yang kemudian dia mencari kelompok 4 mencari dari berbagai sumber yang lain. Kemudian di situ juga dari kelompok 4 ibu lihat tidak sepenuhnya membaca seperti ini tidak, tapi berdasarkan presentasi pemikirannya sendiri. Walaupun banyak sekali bawa satu koper gitu ya di depannya, tidak apa-apa, ya kan? Lain kali bisa dipersiapkan lagi ya.
bukan itu, aku dimundurin. Namanya jangan lupa ditulis. Ayo, Pak. Siapa yang belum dapat soal? Sudah semua? Belum. Sudah ada soal. Sudah semua ya? Oke. HPD-nya sudah? Oke. Satu, dua. Silakan kerjakan, tidak membuka apapun. Bukunya semua ditutup, silakan dikerjakan. Hanya 5 soal saja. Oke ya. Oke, silakan. Ya, jangan lupa namanya ditulis. Dievaluasi untuk menguji kemampuan kalian ya, bukan kemampuan kawannya. Jadi kerjakan kan. Kerjakan sendiri.
Itu benderanya, benderanya. Sudah semuanya? Ya, ada cepat dikumpulkan. Iya, ayo, siapa yang belum? Semuanya dikumpulkan yuk, cepat. Ayo, Hamzah. Ya, oke. Kalau sudah silakan posisinya seperti tadi. Cepat, duduknya masing-masing.
Bersiap. Dulu, sebelum berdoa tasnya diletakkan dulu. Jangan ketika berdoa sambil berdoa tas. Silahkan diletakkan dulu. Kemudian berdoa dulu. Sudah ya, semuanya sudah diletakkan. Baik. Silakan. Bersiap.